Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah nenek moyang bangsa Indonesia. Ada dua materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Pertama, teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, proses migrasi bangsa Melanesioid atau Melanesia, Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Nah, yang pertama kita belajar tentang teori. Teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini ada 4. Pertama teori Yunan, kemudian yang kedua teori Nusantara, yang ketiga teori out of Taiwan, dan yang keempat teori out of Afrika. Nah, untuk teori Yunan ini dikemukakan oleh Muhammad Ali. Isi dari teori ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, Cina Selatan. Ya, ingat Yunan bukan Yunani, karena ini sering sekali terjadi kesalahan. Nah, dasar teori ini adalah kesamaan benda-benda atau perkakas yang ditemukan di Indonesia dengan benda-benda yang terletak di Asia Tengah dan Asia Timur. Kemudian yang kedua, teori Nusantara. Teori Nusantara didukung oleh Muhammad Yamin. Nah, dasar teori ini ada 4. Pertama, menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri atau dari Nusantara. Dasar teorinya, menurut teori ini, bangsa Melayu adalah bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi. Untuk membentuk peradaban yang tinggi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak mungkin orang-orang dari luar baru datang ke Indonesia kemudian membentuk peradaban yang baru. Kemudian yang kedua, kesamaan bahasa. Bahasa yang digunakan di Indonesia, rumpun bahasa Melayu, itu memang memiliki kesamaan dengan bahasa yang ada di daerah Austronesia ataupun di daerah Kamboja. Tapi kesamaan itu hanya kebetulan. Ya. Kemudian yang ketiga, bangsa Melayu yang saat ini ada di Indonesia itu kemungkinan adalah orang-orang yang memang ada setelah setelah manusia Homo soloensis ataupun Homo wajakensis. Nah, terus yang keempat, bangsa Indonesia yang menggunakan rumpun Melayu saat ini itu adalah rumpun bangsa Melayu yang berasal dari Austronesia. Ya. Kemudian teori yang ketiga, teori out of Taiwan. Teori ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Taiwan. Pendukung teori ini adalah Henry Truman Simanjuntak. Nah, teori ini dilandaskan pada kesamaan bahasa. Bahasa yang digunakan saat ini di Indonesia itu memiliki kesamaan dengan bahasa yang ada di daerah Champa. Ya. Terakhir yang keempat, teori out of Afrika. Teori ini mengatakan bahwa bangsa Indonesia saat ini berasal dari daerah Afrika. Nah, manusia dari Afrika kemudian mereka menyebar sampai masuklah ke Nusantara. Dasar teori ini adalah karena adanya penelitian kesamaan antara DNA orang-orang Toraja dengan DNA orang-orang Afrika. Nah, itu untuk teori nenek moyang ada 4. Kemudian kita lanjut yang kedua. Ada proses migrasi bangsa Papua Melanesioid, Proto dan Deutero-Melayu. Nah, 3 ini itu merupakan nenek moyang bangsa Indonesia dan tersebar di berbagai daerah Indonesia saat ini. Untuk bangsa Melanesioid atau dikenal juga dengan Papua Melanesioid. Kenapa Papua Melanesioid? Karena bangsa ini mendiami daerah Papua ya, dan masuk ke rumpun ras Negroid. Jika kalian perhatikan ciri fisik orang-orang Papua, nah ciri fisik mereka itu ada kesamaan dengan orang-orang Afrika. Nah, bangsa ini bangsa pertama yang masuk ke Indonesia membawa kebudayaan batu, kemudian menyebar dari daerah Yunan ke daerah Jepang, kemudian sampai masuklah ke Indonesia. Untuk ciri fisiknya, warna kulitnya kehitam-hitaman, kemudian kalau kalian lihat rambutnya keriting, tubuhnya kekar, mulut serta hidungnya berbentuk besar. Ya. Dan daerah persebarannya kalau kita di Indonesia itu ada di Papua, kemudian wilayah Sulawesi yang sudah mendekati daerah-daerah Papua. Kemudian yang kedua, bangsa Proto-Melayu atau disebut juga Melayu Tua. Kenapa ada Melayu Tua? Karena di sini ada bangsa Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu disebut Melayu Muda. Bedanya, bangsa Proto-Melayu ini masuk terlebih dahulu. Gelombang pertama kurang lebih tahun 1500 sebelum Masehi membawa kebudayaan Neolitikum atau zaman batu muda, yang dimana zaman batu muda ini perkakas masih terbuat dari batu tetapi sudah dihaluskan.
Nah, masuk melalui dua jalur, jalur barat dan jalur timur. Jalur barat masuk dari Cina, kemudian ke Selat Malaka, Malaysia, kemudian ke Sumatera, sampailah menyebar ke Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Membawa kebudayaan kapak persegi, ya, atau beliung persegi. Kemudian yang kedua, jalur timur. Jalur timur dari daerah Cina, Yunan, kemudian menyebar ke daerah Formosa, masuk ke Sulawesi, sampailah menyebar ke daerah-daerah yang lain, membawa kebudayaan Neolitikum berupa kapak lonjong. Nah, untuk ciri fisiknya pertama warna kulitnya kuning langsat kecoklat-coklatan, kemudian bentuk tubuh ramping, tinggi, rambut warna hitam antara lurus sampai dengan keriting dengan bentuk yang sedang, ya. Orang-orang yang sekarang masuk ke bangsa Proto Melayu, contohnya kalau di Sumatera kita ada orang suku Batak, kemudian ada juga suku Anak Dalam atau dulu disebut suku Kubu, kemudian suku Toraja dan yang lainnya, ya. Terakhir yang ketiga, bangsa Deutero Melayu, Melayu Muda. Bangsa ini masuk kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi, membawa kebudayaan logam, baik itu terbuat dari perunggu ataupun dari besi. Contohnya ada nekara, moko, kemudian kapak sepatu, dan yang lainnya. Masuk melalui satu jalur barat saja dari daerah Cina Selatan, Yunan, masuk ke Selat Malaka, kemudian menyebar ke wilayah Jawa dan Kalimantan. Bangsa ini ciri fisiknya hampir sama seperti masyarakat Indonesia saat ini, ya. Warna kulitnya kuning langsat sampai ke hitam-hitaman, coklat kehitaman, kemudian tinggi badannya antara 135 sampai 180, rambut antara lurus sampai bergelombang, kemudian bentuk tubuh sedang, hampir sama seperti masyarakat Indonesia saat ini. Nah, ini materi kita hari ini. Untuk penjabaran materi lebih jelas nanti akan Ibu bagikan di classroom. Itu aja yang Ibu sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.